Seorang pria berusia 74 tahun duduk di ruang praktik saya, tangannya gemetar. Bukan karena penyakit tetapi karena sesuatu yang jauh lebih umum dan jauh lebih sunyi. Ia menatap mata saya dan berkata, "Saya tidak tahu bahwa saya telah menyakiti diri sendiri." Selama bertahun-tahun, ia melakukan apa yang dilakukan jutaan pria secara pribadi, tanpa pernah menyadari kerusakan diam-diam yang ditimbulkannya, dan ia tidak sendirian. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi dan spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 3 dekade, membantu para pria lanjut usia melindungi vitalitas, keintiman, dan martabat mereka. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda apa yang tidak akan dikatakan oleh kebanyakan dokter setelah usia 60, masturbasi berubah. Dan jika Anda tidak beradaptasi, hal itu dapat secara diam-diam memengaruhi tubuh, pikiran, dan bahkan kejantanan Anda. Anda telah diberitahu bahwa itu alami, tidak berbahaya, bahkan sehat. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa cara Anda melakukannya lebih penting daripada yang Anda kira? Dalam video ini saya akan membagikan 5 rahasia penting masturbasi yang diharapkan para pria lanjut usia mereka ketahui lebih awal, kebenaran yang dapat menjaga sirkulasi darah Anda, melindungi prostat Anda, dan bahkan menyalakan kembali kepercayaan diri Anda. Dan tetaplah bersama saya sampai akhir, karena rahasia terakhir dapat mengubah cara Anda menua, terhubung, dan hidup di tahun-tahun mendatang. Percakapan ini mungkin sudah terlambat, tetapi belum terlambat untuk dimulai. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya mendorong Anda untuk menekan tombol itu dan menyalakan loncengnya, agar Anda tidak pernah melewatkan tips kesehatan jujur yang spesifik untuk usia yang dibuat khusus untuk pria seperti Anda. Dan jika topik ini relevan bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Jika tidak, ketik 0, masukkan Anda membantu saya melayani Anda dengan lebih baik. Mari kita mulai dengan mengungkap kebenaran pertama, sebuah rahasia yang secara diam-diam telah mengubah kehidupan banyak pria lanjut usia begitu mereka akhirnya memahaminya. Rahasia 1, ereksi Anda bukan lagi segalanya. Dan itu tidak apa-apa. Saya ingat saat seorang pria terhormat berusia 72 tahun menatap saya dengan campuran frustrasi dan rasa malu, lalu berkata, "Dok, saya tidak bisa melakukan apa yang dulu bisa saya lakukan. Apakah itu berarti saya bukan pria lagi?" Pertanyaan itu menghancurkan hati saya karena itu adalah keyakinan yang saya dengar dari begitu banyak pria yang masuk ke ruang praktik saya diam-diam panik tentang perubahan yang tidak pernah mereka persiapkan. Mereka menyadari bahwa ereksi tidak sekeras, secepat, atau seandal dulu. Dan sayangnya sebagian besar dari mereka menganggap itu adalah akhir dari seksualitas mereka. Tapi inilah kebenaran yang saya harap setiap pria di atas 60 tahun pelajari lebih awal. Ereksi Anda bukan lagi segalanya. Dan itu bukan kegagalan, itu adalah evolusi. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami berubah. Aliran darah melambat, kadar hormon berfluktuasi, dan saraf membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons. Apa yang dulu tampak otomatis kini membutuhkan kesabaran dan niat. Tetapi ini tidak berarti seksualitas Anda rusak. Faktanya itu bisa menjadi lebih bermakna dari sebelumnya begitu Anda berhenti mengukurnya hanya dari kekerasan ereksi. Dunia tempat Anda dibesarkan memuji performa, menyamakan maskulinitas dengan stamina, dan jarang memberi ruang untuk kerentanan. Tidak ada yang pernah memberitahu Anda, "Hei, kenikmatan masih penting, hubungan masih penting," dan Anda tidak memerlukan ereksi yang sempurna untuk memiliki keduanya. Saya punya pasien yang bertahun-tahun percaya bahwa mereka cacat, padahal yang mereka butuhkan hanyalah pemahaman baru tentang bagaimana tubuh mereka berevolusi. Banyak yang tidak pernah menyadari bahwa orgasme dan ereksi adalah 2 hal yang berbeda. Anda masih bisa mengalami pelepasan yang dalam, keintiman emosional dan kepuasan fisik tanpa respons penuh yang Anda miliki di usia 25 tahun. Tetapi karena tidak ada yang mengajarkan kita hal ini, begitu banyak pria menderita dalam diam, percaya bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah hilang, hanya berubah. Yang penting sekarang bukanlah performa,
melainkan kehadiran. Bukan tekanan, melainkan izin. Ketika Anda berhenti mengejar apa yang dulu dan mulai menjelajahi apa yang ada sekarang, Anda membuka pintu ke jenis keintiman baru yang berakar pada kesabaran, rasa ingin tahu, dan harga diri. Itulah mengapa rahasia pertama ini sangat penting. Saya telah melihat kehidupan berubah ketika para pria akhirnya mengerti bahwa mereka masih utuh, masih berharga, dan masih mampu merasakan kenikmatan, meskipun jalannya terlihat berbeda dari sebelumnya. Dan berbicara tentang apa yang tidak pernah diberitahukan kepada kebanyakan pria, izinkan saya membagikan rahasia kedua yang menyelam lebih dalam. Karena bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa masturbasi bukan hanya tentang seks, tetapi tentang emosi, ingatan, dan cara diam-diam kita tetap terhubung dengan diri kita sendiri. Apa yang akan Anda dengar mungkin akan sepenuhnya mengubah cara Anda memandang tindakan ini. Jika Anda masih menonton dan kebenaran ini beresonansi dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini dan masih mendengarkan. Sekarang mari kita lanjutkan dengan rahasia berikutnya yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan tubuh Anda dalam cahaya yang sama sekali baru. Rahasia 2, masturbasi bukan hanya seksual, tapi juga emosional dan neurologis. Belum lama ini saya duduk bersama seorang veteran pensiunan berusia akhir 70-an. Namanya Howard. Dia datang bukan karena keadaan darurat medis, tetapi karena dalam kata-katanya, saya tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak hanya secara seksual, tetapi secara umum. Awalnya dia pikir perjuangannya bersifat fisik. Tetapi semakin banyak kami berbicara, semakin jelas bahwa kebiasaannya bukan tentang hasrat melainkan tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih emosional. Dia telah melakukan masturbasi hampir setiap malam bukan karena nafsu, tetapi sebagai cara untuk mengatasi masalah. Dia bahkan tidak menyadarinya telah menjadi caranya mengelola kesedihan, masalah tidur, bahkan kesepian. Momen itu mengubah cara saya melihatnya dan cara dia melihat dirinya sendiri. Ini adalah kebenaran yang saya harap lebih banyak pria lanjut usia ketahui lebih awal. Masturbasi di usia 60-an dan seterusnya bukan hanya tentang pelepasan fisik. Itu terkait dengan otak, emosi, dan sistem saraf Anda. Setelah orgasme, tubuh Anda melepaskan bahan kimia kuat, dopamin, serotonin, oksitosin. Bahan kimia ini mengatur tidur, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan suasana hati. Bagi banyak pria, terutama yang tinggal sendirian, tindakan sederhana ini menjadi cara untuk mendapatkan kembali ketenangan, koneksi, bahkan kendali. Tetapi jika dilakukan tanpa kesadaran, perlahan-lahan bisa berubah menjadi sesuatu yang hampa. Itulah yang terjadi pada Howard. Ritualnya tetap ada, tetapi maknanya memudar. Kita dibesarkan untuk menjadi kuat, untuk mengubur emosi, untuk percaya bahwa merasa secara mendalam membuat kita lemah. Jadi, ketika satu-satunya saat Anda benar-benar melepaskan diri adalah secara pribadi, saat menyentuh diri sendiri, tindakan itu menjadi lebih dari sekadar fisik. Itu menjadi cara untuk bertahan hidup. Namun, kebanyakan pria tidak pernah melihatnya seperti itu. Mereka pikir mereka hanya mempertahankan kebiasaan masa muda. Mereka tidak mengerti bahwa tubuh mereka masih mencari kedamaian, bukan hanya kenikmatan. Bahayanya bukan pada tindakannya itu sendiri, tetapi pada melakukannya tanpa kesadaran. Jika Anda beralih ke masturbasi hanya untuk menghabiskan waktu atau melarikan diri dari perasaan yang belum Anda beri nama, Anda mungkin perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk terhubung dengan diri sendiri pada tingkat yang lebih dalam. Tetapi ketika Anda mendekatinya dengan niat, dengan kehadiran, itu menjadi sesuatu yang menyembuhkan. Itu menjadi tindakan kejernihan emosional dan kesehatan neurologis. Dan ya, pada usia Anda, itu masih lebih penting dari sebelumnya. Sekarang jika rahasia itu terasa mengejutkan, rahasia berikutnya mungkin lebih mendesak. Karena bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tidak menyentuh diri sendiri sama sekali, membiarkan bagian dari diri Anda itu benar-benar sunyi, mungkin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan? Apa yang akan Anda dengar dapat menjelaskan perubahan pada tubuh Anda yang tidak pernah diperingatkan oleh siapapun. Rahasia 3, prinsip gunakan atau akan hilang itu nyata, tetapi sering disalahpahami.
Saya ingat Roy dengan jelas. Dia berusia 74 tahun, seorang duda, dan baru saja mulai berkencan lagi setelah lebih dari 1 dekade sendirian. Ketika dia datang menemui saya, dia tidak bersemangat, dia malu. Saya akhirnya menemukan seseorang, katanya, tetapi tubuh saya tidak berfungsi lagi. Anda bisa mendengar kepedihan dalam suaranya. Dia pikir ada sesuatu yang rusak. Dia pikir sudah terlambat. Tetapi yang tidak dia ketahui dan yang tidak pernah didengar oleh begitu banyak pria lanjut usia adalah bahwa itu bukanlah disfungsi, melainkan karena tidak digunakan. Ini adalah rahasia yang saya harap setiap pria di atas 60 tahun pahami lebih awal. Fungsi seksual Anda tidak hanya terkait dengan usia, tetapi juga dengan aktivitas, sama seperti otot Anda yang melemah tanpa gerakan, jaringan dan pembuluh darah di penis Anda merespons seberapa sering mereka digunakan. Ketika tidak ada rangsangan dalam waktu lama, mereka perlahan mulai mengalami atrofi. Ujung saraf menjadi tumpul, elastisitas memudar, sirkulasi menjadi lamban. Dan sayangnya, tidak ada yang pernah memberitahu Anda ini terjadi sampai sudah terjadi. Roy tidak pernah menyentuh dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia pikir itu tidak lagi penting. Kehidupan telah menumpulkan hasratnya, dia melepaskannya, berpikir itu adalah jalan alami penuaan. Tetapi di dalam tubuhnya telah terjadi adaptasi diam-diam terhadap pengabaian itu menutup pintu-pintu yang seharusnya bisa tetap terbuka hanya dengan sedikit perhatian. Kabar baiknya, belum terlambat. Dengan rangsangan yang lembut dan konsisten tanpa tekanan, hanya kehadiran dia mulai merasakan sesuatu lagi. Itu tidak instan, tetapi perlahan-lahan tubuhnya mengingat. Dan bersamanya, sepotong kepercayaan dirinya hidup kembali. Begitu banyak pria lanjut usia berpikir bahwa jika mereka tidak memiliki pasangan, kesehatan seksual mereka tidak layak dipertahankan. Keyakinan itu tidak hanya salah, tetapi juga berbahaya. Masturbasi pada tahap kehidupan ini bukan hanya tentang kenikmatan. Ini tentang menjaga sistem Anda tetap aktif, jaringan Anda sehat, dan tubuh Anda tetap terhubung dengan kebenaran sederhana namun kuat. Anda masih penting dan tubuh Anda masih ingin merespons jika Anda memberinya kesempatan. Tetapi jika tidak digunakan dapat menciptakan kerusakan diam-diam. Bagaimana dengan sebaliknya? Bagaimana jika cara Anda tetap aktif secara seksual sebenarnya sedang memprogram ulang otak Anda ke arah yang salah? Dalam rahasia berikutnya saya akan menunjukkan sesuatu yang hampir tidak terlihat dalam kehidupan pria lanjut usia. Namun mungkin secara diam-diam menumpulkan indera Anda, menurunkan gairah Anda, dan mengubah perasaan Anda tentang keintiman sejati. Anda pasti ingin mendengar ini. Jika Anda masih menonton dan wawasan ini menyentuh Anda, silakan komentari angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Sekarang mari kita lanjutkan ke rahasia nomor 4 yang mengungkap kebiasaan tersembunyi yang secara diam-diam membentuk kembali hasrat Anda tanpa Anda sadari. Rahasia 4. Pornografi mungkin menghancurkan refleks seksual Anda tanpa Anda sadari. Suatu malam saya berbicara dengan Ernest, seorang duda berusia 68 tahun yang sedang berjuang dengan hilangnya sensasi tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Dia memberitahu, saya sesuatu yang terlalu sering saya dengar. Saya masih menyentuh diri saya sendiri, tetapi saya merasa terputus seolah-olah tidak ada yang benar-benar sampai ke saya lagi. Awalnya dia pikir itu hanya karena penuaan. Tetapi saat kami berbicara lebih banyak, sesuatu menjadi sangat jelas. Rutinitas malamnya menonton pornografi, sesuatu yang dia gunakan untuk mencari kenyamanan dan rangsangan, secara diam-diam telah merampas kemampuannya untuk merasakan dalam kehidupan nyata. Ini adalah rahasia yang diharapkan banyak pria. Lanjut usia mereka ketahui lebih awal, seiring bertambahnya usia, otak Anda menjadi kurang fleksibel, kurang adaptif. Dan jika Anda telah menggunakan pornografi sebagai bentuk utama rangsangan selama bertahun-tahun, otak Anda mungkin secara perlahan telah beradaptasi dengan masukan intensitas tinggi dan imbalan cepat tersebut dengan mengorbankan keintiman nyata. Pornografi memicu banjir dopamin yang tidak wajar, bahan kimia imbalan di otak Anda. Seiring waktu, ini memprogram ulang sistem Anda untuk hanya merespons visual yang ekstrem dan kebaruan yang terus-menerus.
Dan sebelum Anda menyadarinya, sentuhan dari orang sungguhan atau bahkan diri Anda sendiri terasa hambar jauh atau prosto tidak cukup. Yang membuat ini sangat berbahaya bagi pria lanjut usia adalah betapa bertahapnya hal itu terjadi. Anda tidak menyadarinya pada awalnya, rasanya seperti kenyamanan. Tetapi suatu hari Anda menyadari bahwa gambar-gambar itu lebih menggairahkan Anda daripada hubungan nyata, bahwa imajinasi Anda telah menjadi sunyi, bahwa tubuh Anda terasa mati rasa meskipun pikiran Anda masih ingin merasakan. Ernest menggambarkannya seperti terkunci di sebuah ruangan dengan lampu menyala tetapi tanpa jendela. Ia bisa melihat tetapi ia tidak bisa terhubung. Kami bekerja sama untuk secara perlahan melepaskannya dari ketergantungan itu, bukan dengan penghakiman, tetapi melalui kesabaran. Dan apa yang terjadi selanjutnya bahkan mengejutkannya. Dalam beberapa minggu, dia mulai merasakan sensasi lagi. Sensitivitasnya kembali, imajinasinya menyala semua karena dia menjauh dari layar dan mulai terhubung kembali dengan tubuhnya sendiri, napasnya, dan dunia batinnya. Saya hanya berharap dia memulainya lebih awal. Itu bisa menyelamatkannya dari tahun-tahun mati rasa. Dan sekarang kita sampai pada rahasia terakhir yang menyatukan semua yang lain. Karena setelah semua kesunyian, rasa malu dan kebingungan yang mengelilingi topik ini, ada sesuatu yang kuat yang pantas diketahui oleh pria lanjut usia, sesuatu yang dapat mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan kesehatan Anda selamanya. Rahasia 5, masturbasi bisa menjadi penyelamat bukan beban. Seorang pria bernama Walter pernah duduk di seberang saya selama pemeriksaan rutin. Dia berusia 75 tahun, berbicara dengan lembut dan sopan. Menjelang akhir kunjungan, dia ragu-ragu lalu bertanya, "Dokter, apakah masih boleh menyentuh diri sendiri di usia seperti ini?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Bukan karena tidak biasa, tetapi karena saya sudah terlalu sering mendengarnya. Pertanyaan itu diliputi rasa malu, seolah-olah dia sedang mengakui sesuatu yang memalukan. Tetapi yang tidak disadari Walter dan yang saya harap setiap pria lanjut usia ketahui lebih awal adalah ini. Masturbasi bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Pada usia Anda, itu mungkin menjadi salah satu tindakan perawatan diri terpenting yang masih Anda miliki. Kebenarannya adalah masturbasi yang dilakukan dengan niat dan kehadiran dapat mendukung lebih dari sekadar kepuasan seksual Anda. Itu menjaga kesehatan jaringan panggul Anda dengan mendorong aliran darah. Itu membantu fungsi prostat Anda dengan membersihkan cairan yang jika tidak akan mengendap. Itu meredakan kecemasan, meningkatkan suasana hati, dan memperbaiki kualitas tidur melalui pelepasan neurokimia penenang yang alami. Tetapi di luar biologi itu melakukan sesuatu yang lebih vital. Itu membuat Anda tetap terhubung dengan bagian dari diri Anda yang masih merasakan hasrat, masih memiliki identitas, masih ingin merasa hidup. Ketika istri Walter meninggal dunia, dia menghentikan segalanya. Dia percaya babak kehidupannya itu telah berakhir. Selama hampir 6 tahun, dia tidak mengizinkan dirinya sendiri satu momen pun kenikmatan. Saya pikir itu tidak pantas, akunya. Saya tidak berpikir saya diizinkan untuk tetap menjadi pria seperti itu. Kalimat itu melekat pada saya karena saya telah mendengar gaungnya pada begitu banyak orang lain. Kita hidup dalam budaya yang mengajarkan pria lanjut usia untuk menjadi sunyi, menyusut, berhenti merasa. Tapi itu adalah mitos yang kejam karena hasrat tidak menghilang. Ia hanya menjadi lebih tenang. Dan jika Anda tidak mendengarkannya, itu berubah menjadi kesepian. Ketika Walter mulai terhubung kembali dengan dirinya sendiri dengan lembut, tanpa tekanan suasana hatinya membaik. Dia tidur lebih nyenyak, dia lebih sering tersenyum, dia tidak mengejar masa muda. Dia sedang merebut kembali martabatnya. Itulah yang bisa menjadi arti masturbasi di kemudian hari. Bukan pelarian, tetapi sebuah kepulangan. Cara untuk mengatakan, saya masih berarti. Dan sekarang setelah Anda mendengar kelima rahasia itu, ada satu kebenaran terakhir yang mengikat semuanya, satu pesan yang melampaui sains dan kedokteran, langsung ke inti dari apa artinya menua dengan kekuatan, kepercayaan diri, dan harga diri. Anda tidak akan mau ketinggalan ini. Kesimpulan, 5 rahasia masturbasi yang diharapkan pria tua mereka ketahui lebih awal.
Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin berterima kasih kepada Anda. Bukan hanya karena mendengarkan, tetapi karena memiliki keberanian untuk menghadapi subjek yang sebagian besar pria seusia Anda tidak pernah diberi izin untuk membicarakannya. Itu saja sudah membuat Anda menjadi bagian dari jenis kekuatan langka yang berakar, bukan pada penyangkalan, tetapi pada pemahaman. Kelima rahasia ini bukan hanya potongan nasihat medis, mereka adalah kebenaran yang diperoleh dengan susah payah, dibentuk oleh kehidupan nyata, penyesalan nyata, dan pencerahan nyata dari para pria yang diam-diam berharap mereka tahu lebih awal. Kita mulai dengan meruntuhkan mitos bahwa ereksi Anda mendefinisikan kejantanan Anda. Begitu banyak pria menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kepanikan diam-diam, tidak tahu bahwa kenikmatan dan koneksi masih mungkin terjadi meskipun mekanismenya telah berubah. Kemudian kita menjelajahi bagaimana masturbasi bukan hanya fisik, itu emosional, neurologis, dan sangat manusiawi tindakan yang bila dilakukan dengan kesadaran, dapat membumikan Anda dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh hal lain. Anda melihat bagaimana tidak digunakan itu tidak berbahaya, itu dapat secara perlahan menyebabkan tubuh melupakan apa yang pernah diketahuinya dengan sangat baik. Tetapi dengan konsistensi, kehadiran, dan kesabaran, Anda dapat membantunya mengingat. Kita berbicara tentang biaya tersembunyi dari pornografi cara, ia membentuk kembali otak Anda dan menumpulkan respons Anda terhadap koneksi nyata. Dan akhirnya kita sampai pada kebenaran yang tidak pernah didengar oleh kebanyakan pria, bahwa masturbasi, terutama di usia lanjut, bukanlah sumber rasa malu. Itu bisa menjadi penyelamat cara untuk tetap terhubung dengan identitas Anda, tubuh Anda, dan perasaan Anda untuk hidup sepenuhnya. Saya telah bertemu banyak pria di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an yang memberitahu saya pikir bagian hidup saya ini sudah berakhir. Mereka percaya tidak ada lagi yang bisa mereka rasakan, tidak ada lagi yang bisa mereka berikan. Tetapi apa yang telah saya pelajari selama puluhan tahun di bidang ini adalah bahwa hasrat tidak pensiun. Ia melunak, ia bergeser, tetapi ia tidak pernah menghilang. Dan ketika Anda belajar untuk menemui tubuh Anda di tempatnya sekarang bukan, di tempatnya dulu Anda menemukan sesuatu yang kuat. Anda masih seorang pria. Anda masih utuh. Dan Anda masih pantas mendapatkannya. Jadi dimanapun Anda berada dalam perjalanan Anda lajang atau berpasangan, aktif atau baru memulai lagi, saya harap kelima kebenaran ini membantu Anda merebut kembali apa yang tidak pernah hilang, hanya menunggu untuk diingat kembali. Usia Anda tidak mendiskualifikasi Anda dari merasa, menyentuh, atau menyembuhkan. Faktanya, itu mungkin alasan tepat mengapa Anda perlu memulainya sekarang. Jika pesan ini menyentuh Anda meskipun hanya sedikit, saya ingin mengundang Anda untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya mana dari kelima kebenaran ini yang paling berarti bagi Anda. Dan jika Anda siap untuk terus belajar, tumbuh, dan merebut kembali kesehatan Anda dengan martabat, pastikan untuk berlangganan dan menyalakan notifikasi. Saya membagikan panduan jujur dan praktis yang dibuat khusus untuk pria di atas 60 tahun karena kisah Anda masih berarti. Anda tidak tak terlihat, Anda belum selesai. Masih banyak lagi kehidupan, koneksi, dan vitalitas di depan jika Anda bersedia menggapainya. Dan jika video ini mengingatkan Anda pada seseorang yang perlu mendengar ini, kirimkan kepada mereka. Anda tidak pernah tahu seberapa besar perbedaan yang dapat dibuat oleh percakapan seperti ini. Mari kita terus memecahkan keheningan bersama. Anda berhak atas kebenaran. Anda berhak atas dukungan. Dan yang terpenting, Anda berhak untuk merasa hidup kembali.